Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara saya menyambung pucuk mangga yang di situ keberhasilannya sangat cepat, kemudian nanti keberhasilannya sangat tinggi. Dan di video ini juga saya akan menjawab 3 pertanyaan teman-teman yang sering sekali muncul, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sambung pucuk, atau mungkin bikin penasaran teman-teman kenapa sambung pucuk dalam waktu 3 minggu atau mungkin 1 bulan sudah bisa berhasil dengan seperti ini, bos. Sudah bagus ya, sudah tumbuh mata tunasnya dengan daun yang sempurna. Jika teman-teman ingin melakukan sambung pucuk seperti saya dalam 3 minggu sudah tumbuh seperti ini, kemudian berdaun sempurna, maka simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat pagi, bos. Kali ini akan saya tunjukkan pada teman-teman bagaimana cara saya menyambung pucuk mangga. Kemarin dalam beberapa video yang saya lakukan tentang sambung pucuk mangga, ada beberapa pertanyaan ya. Nah, dalam video ini akan saya jawab, bos. Pertanyaan yang sering muncul yaitu obatnya apa dalam sambung pucuk agar keberhasilannya tinggi, cepat, mata tunasnya tumbuh, kemudian nanti tumbuhnya bagus. Nah, ini sebenarnya sebuah kesalahpahaman mungkin ya dari teman-teman, khususnya para pemula, bahwasanya sambung pucuk itu bukanlah stek. Mungkin teman-teman mengiranya itu stek ya. Makanya dalam beberapa video yang lalu sudah saya terangkan bahwasanya stek dan grafting itu berbeda. Grafting ini di dalamnya ada sambung pucuk, kemudian ada sambung sisip, dan ada sambung susu atau approach grafting. Jadi tidak membutuhkan obat. Kemarin juga ada yang tanya apakah dalam melakukan sambung pucuk sebelum dilakukan penempelan batang atas ke batang bawah itu diolesi dengan lidah buaya. Nah, ini saya kira sebuah kesalahpahaman ya. Mungkin dikiranya grafting ini stek. Jawaban dari pertanyaan ini sangat jelas bahwasanya dalam melakukan grafting itu tidak ada obatnya yang ditempelkan atau dioleskan ke batang bawah atau mungkin batang atas. Saya ulangi lagi bahwasanya tidak ada obat yang dioleskan dalam melakukan sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Keberhasilan dalam grafting tanaman mutlak ditentukan pada kesehatan batang bawah dan entrisnya, kemudian juga ditentukan oleh teknik grafting itu sendiri. Solusi saya sebelum melakukan grafting itu dilakukan pemupukan terlebih dahulu batang bawahnya ya. Ini sudah saya pupuk 1 minggu yang lalu dan ini sudah dalam kondisi sehat, bos. Seperti ini sudah ada tanda-tanda akan terubus. Nah, inilah waktu yang tepat untuk melakukan grafting ya. Kita sambung dengan sambung pucuk atau mungkin sambung sisip, itu biasanya keberhasilannya akan tinggi kemudian cepat, bos. Jadi kesimpulannya kita pupuk dulu ya untuk batang bawahnya agar nanti keberhasilannya tinggi, bukan masalah menggunakan obat apa. Kalau ada teman-teman yang tanya apakah dalam irisannya baik entris atau belahan dari batang bawah ini harus diolesi dengan lidah buaya mungkin atau olesi dengan bahan lain, itu jawabannya jelas tidak ya. Karena dalam teknik grafting itu jangankan kita oles sesuatu, karena ini berkaitan dengan kambium. Alat yang digunakan seperti pisau grafting yang digunakan ini juga sebenarnya harus steril ya. Bukan masalah steril banget, itu bukan ya, tapi ya minimal bersih. Jangan gunakan pisau grafting yang sudah berkarat ya. Biasanya kalau kita menggunakan cutter, setelah digunakan dibiarkan itu berkarat. Nah, ini saja bisa menyebabkan kegagalan dalam kita melakukan grafting, bos.
Kemudian hindari untuk pisau grafting itu mengandung minyak ya. Misalkan kita habis menggunakan pisau ini ya, pisau grafting ini kita gunakan untuk mengiris sesuatu yang mengandung minyak. Nah, ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Bahkan ada teman-teman juga yang menyarankan untuk irisan entris setelah kita iris atau batang bawahnya setelah kita belah, itu jangan sampai tersentuh oleh tangan bos, karena tangan kita jika berkeringat mengandung minyak. Ini juga dapat menyebabkan kegagalan. Oke, lanjut di pertanyaan yang kedua, masalah entris yang digunakan untuk sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Kemarin ada pertanyaan untuk entris yang digunakan itu kan harus sehat ya. Dan kalau terjadi entris itu bekas terserang hama atau mungkin penyakit ya, di sini apakah boleh digunakan untuk grafting? Jawabannya adalah boleh. Ini akan saya contohkan ya. Ini dulunya sudah terkena kutu, bisa dilihat ya. Ini sudah dibersihkan. Jadi kalau terserang jamur atau mungkin ada hamanya, ya harus dibersihkan dulu seperti ini. Nah, ini sudah terjawab ya. Ini sudah terjawab, ini dulunya terkena kutu bos. Ini saya ambil entris di pucuk ya. Ini sudah ada mata tunasnya, bisa dilihat itu kan. Nah, ini bekas terserang hama. Kemudian sudah saya bersihkan. Nah, ini bos, ini nanti akan saya praktekkan ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini akan saya jawab. Apakah dalam sambung pucuk menggunakan lilit itu mata tunasnya diikat secara menyeluruh ya, ikut diikat? Jawabannya sebenarnya sudah saya sampaikan di video sambung pucuk yang lalu yang sudah pernah saya buat ya, bahwasanya untuk penyambungan atau teknik sambung pucuk di tempat terbuka saya biasa menggunakan lilit, dan lilitannya itu menyeluruh bos sampai ke ujung mata tunasnya ini ya. Apabila nanti dalam mengikatnya atau melilit entrisnya ini tidak rapat, justru akan menyebabkan entris ini mudah kering, karena untuk teknik grafting ini saya gunakan di tempat yang terbuka full sinar matahari. Nah, itu ya jawabannya. Jadi semuanya full, malah justru kalau tidak full nanti entris ini mudah menguap bos, dan lama-lama akan kering sebelum dia itu menyatu dengan batang bawah. Oke ya, ketiga pertanyaan ini sudah terjawab. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekannya. Ini akan saya praktekkan ya bos untuk sambung pucuknya. Dan ini saya ambil dari seedling atau batang bawah yang sudah berumur sekitar 4 bulan. Kemudian akan saya coba sambung dengan entris dari pohon mangga Pingguowen. Oke, langsung saja ke prakteknya. Saya akan rapikan dulu untuk entrisnya ini bos. Oke, ini sudah saya rapikan. Kemudian ini akan saya sambung di area sini ya. Nah, ini tips juga buat teman-teman jika dalam melakukan sambung pucuk itu, jika ingin keberhasilannya tinggi itu sisakan daun ya. Ini saya lakukan di terubusan kedua. Oke, karena video sambung pucuk sudah sering saya tutorialkan, ini akan saya lakukan cepat saja bos. Oke, seperti ini bos, kira-kira untuk irisannya lurus ya, kemudian agak panjang. Dan ini ada yang menyarankan tidak boleh tersentuh tangan, ini maksudnya ya. Ini yang dimaksud tidak boleh tersentuh tangan, ini adalah setelah kita iris seperti ini ada kambium, tidak boleh tersentuh tangan. Takutnya nanti tangan kita berkeringat, dan keringat itu sedikit mengandung minyak bos. Oke, langsung akan saya lanjut saja. Oke, seperti ini ya bos, bisa dilihat. Nah, ini harus
presisi ya, seperti ini. Kambium batang bawah dan batang atas itu harus menempel. Kalau terjadi besar entrisnya, yang penting salah satunya itu menempel bos, satu sisinya. Tuh yang sebelah sini tidak menempel juga tidak masalah, yang penting satu sisinya. Oke ya. Ini saya akan langsung ke pengikatan. Saya akan ikat menggunakan plastik PE02, kemudian sekaligus akan saya gunakan juga plastik ini untuk melilit entrisnya bos. Lilitannya sampai ke atas harus benar-benar rapat ya. Nah ini bos, maksudnya ini atasnya ikut ya, seperti ini ya, tuh. Nah rapat bos, atasnya itu ikut dililit seperti ini. Selesai ya, seperti ini. Coba akan saya perdekat. Nah ini bos, bisa dilihat ya, untuk ujungnya mata tunasnya itu ikut diikat rapat seperti ini. Dan untuk pengikatannya itu memang benar-benar harus rapat, karena biasanya teknik ini saya gunakan di tempat yang terbuka full sinar matahari. Kalau nggak rapat malah justru nanti akan kering entrisnya. Kondisi seperti ini jangan khawatir, nanti setelah tumbuh dia itu akan menembus plastik ya bos. Ya jadi ini nggak usah khawatir ya. Ini pertanyaannya sudah clear bahwasanya untuk yang di atasnya ini mata tunasnya itu harus diikat menggunakan plastik. Untuk plastiknya bisa menggunakan plastik PE02 seperti ini, kemudian bisa juga menggunakan plastik wrap. Untuk masalah plastik grafting sudah saya videokan tersendiri ya. Nanti teman-teman bisa melihatnya. Jika kita mengambil entris yang pucuk ini biasanya akan cepat tumbuh ya, daripada kita mengambil entris dari bekas percabangan atau pangkal percabangan, dia itu biasanya akan lama. Oke, video akan saya lanjut ketika entris yang saya sambungkan ini sudah berhasil tumbuh bos. Selamat pagi bos, akan saya update perkembangan sambung pucuk menggunakan lilit yang saya lakukan 10 hari yang lalu. Kondisinya sudah seperti ini bos, bisa dilihat tuh ya, sudah menembus plastik. Ini cepat bos. Nah biasanya kalau disisakan daun seperti ini akan lebih cepat daripada sambung pucuk atau sambung sisip yang tidak disisakan daun. Dan kelebihannya jika disisakan daun ini bisa disiram setiap hari ya, beda dengan yang tidak disisakan daun. Dan ini juga boleh dilakukan pemupukan. Nah ini ya, biasanya setelah ini dilakukan penyambungan, di sini banyak mata tunas yang muncul ya. Nanti segera dihilangkan seperti ini. Kemarin ada beberapa yang muncul, segera dipotes atau dibuang agar ini bisa cepat muncul seperti ini. Oke ya, dalam video ini saya hanya ingin menunjukkan pada teman-teman semua ya, bahwa untuk entris itu akan lebih cepat tumbuh jika diambil dari pucuk. Kemudian entris itu bisa digunakan ya dalam sambung pucuk walaupun dia itu bekas terserang hama atau mungkin jamur. Kemudian ini saya tunjukkan juga bahwasanya tidak perlu dilakukan bantuan apapun terhadap mata tunas saat dia tumbuh, kemudian dia itu bisa menembus plastik sendiri. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Ini sudah cukup membuktikan atau menjawab pertanyaan teman-teman ya, bahwasanya pertanyaan teman-teman itu sudah hampir semuanya terjawab.
Oke, video akan saya lanjut ketika mata tunas yang sudah muncul ini nanti akan berdaun sempurna ya. Kemudian nanti akan saya update kembali, bos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Selamat siang, bos. Akan saya update perkembangan untuk sambung pucuk mangga yang saya lakukan 3 minggu yang lalu, bos. Ini percaya nggak percaya, ini saya sambung 3 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Mei dan sekarang tanggal 1 Juni. Jadi ini hari Sabtu, kemarin juga menyambungnya hari Sabtu. Ini tepat sekali 3 minggu, bos. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini akan saya kasih tipsnya buat teman-teman ya. 2 minggu setelah penyambungan kemarin sudah saya update ya, saat mata tunas itu mulai menembus plastik, dan saat itu juga langsung saya lakukan pemupukan, bos. Nah, ini merupakan trik ya, tips bagi teman-teman kenapa sambung pucuk itu cepat ya, karena ini yang pertama disisakan daun. Berkali-kali saya bilang kalau disisakan daun batang bawahnya ini boleh dilakukan pemupukan, tapi pemupukan dilakukan setelah mata tunas tembus plastik, karena kalau mata tunas sudah tembus plastik berarti tandanya untuk sambungannya ini sudah mulai menempel. Nah, saat itu mulai dilakukan pemupukan ya. Pemupukannya bebas, mau menggunakan pupuk kimia atau menggunakan pupuk organik. Nah, biasanya juga di sini sudah ada yang muncul ya, mata tunas di ketiak daun ini juga segera dilakukan pemotongan ya, bos, dilakukan pembuangan, karena kalau tidak ini akan mengganggu pertumbuhan mata tunas yang kita sambungkan. Jika teman-teman melakukan sambung pucuk seperti apa yang saya lakukan ini ya, dari awal sampai keberhasilan hari ini, walaupun teman-teman itu pemula, saya yakin teman-teman itu bakal berhasil ya, seperti ini. Dan hanya dalam waktu 3 minggu, bos, sudah mantap seperti ini tuh, bisa dilihat. Untuk lilitannya ini belum akan saya buka karena ini masih 3 minggu, nanti nunggu 1,5 bulan saja biar nanti ini sudah menempel dengan sempurna, bos. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke ya, itu tadi cara saya dalam melakukan grafting. Mungkin teman-teman ada yang nggak percaya ya, kenapa dalam 3 minggu ini sudah seperti ini. Nah, itu triknya atau tipsnya sudah saya jabarkan semua dalam video ini. Saya harap teman-teman, khususnya para pemula, nanti bisa melakukan hal yang sama dalam melakukan sambung pucuk seperti yang saya lakukan dalam video ini. Kuncinya sebenarnya ada di kesehatan batang bawah. Kemudian jika batang bawah disisakan daun seperti ini akan mempercepat proses tumbuhnya mata tunas pada entris yang telah kita sambungkan. Karena kalau disisakan daun seperti ini bisa dilakukan pemupukan, bos. Tapi kalau tidak disisakan daun, itu jangan lakukan pemupukan karena itu dapat menyebabkan kegagalan pada sambung pucuk atau mungkin sambung sisip yang kita lakukan. 3 pertanyaan yang sering sekali teman-teman tanyakan itu juga sudah terjawab dalam video ini. Jadi nanti teman-teman jangan penasaran lagi untuk sambung pucuk yang menggunakan lilit. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan dan mempraktekkan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.